Ya halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Raiders of the Lost Ark yang rilis tahun 1981. Di mana menceritakan petualangan seru dari Indiana Jones dalam mencari sebuah artefak kuno dan juga langka. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan pencarian artefak singa emas yang dilakukan oleh seorang ilmuwan arkeolog bernama Indiana Jones dan anak buahnya di hutan Amerika Selatan tahun 1936. Jones memiliki visi untuk melindungi barang-barang antik. Satu persatu anak buah Jones kabur dan menyisakan seorang pria bernama Satipo. Mereka berdua kemudian menemukan sebuah goa yang menurut kabar tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sana. Tapi Jones tidak peduli. Setelah menyusuri goa dan melewati beberapa jebakan, mereka menemukan artefak singa emas yang dicari di dalam sebuah kuil. Jones menukar artefak itu dengan sekantung pasir, namun karena beratnya tidak setara, jebakan kuil pun mulai aktif. Saat batu mulai menutup jalan keluar, Satipo meminta Jones melempar artefak padanya. Dan ternyata Satipo berkhianat, ia langsung kabur begitu saja. Throw me the idol. Beruntung Jones bisa keluar dari kuil sebelum pintu tertutup penuh. Jones terkejut melihat Satipo sudah tewas terkena jebakan. Jones belum bisa bernafas lega karena kali ini ia dikejar sebuah batu besar yang menggelinding. Setelah sampai di luar, Jones sudah dihadang oleh pesaingnya yaitu Rene Block yang bekerja sama dengan suku Hovitos. Block mengambil artefak singa emas dan mengangkatnya. Saat suku Hovitos bersujud, Jones menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Jones pun berhasil lolos dengan naik pesawat bersama Jog. There's a big snake in the plane, Jock! Scene berpindah ke sebuah kampus di mana Jones baru selesai mengajar. Di sana rekan Jones bernama Marcus pun datang dan mengajaknya bertemu dengan dua orang agen intelijen yang mengabarkan salah satu mentor Jones bernama Abner Ravenwood sedang dalam buruan Nazi karena mereka mencuri liontin medali dan tongkat Ra agar dapat menemukan tabut perjanjian, yaitu peti mati orang Yahudi zaman dulu yang berada dalam sumur jiwa di kota Tanis. Sayangnya kota itu telah musnah akibat badai pasir yang berlangsung selama setahun penuh. Seorang tentara yang pernah menemukan tabut tidak terkalahkan. Inilah alasan Nazi mengincar benda bersejarah itu. Dua agen itu pun meminta Jones menemukan tabut perjanjian sebelum disalahgunakan oleh Nazi karena terdengar kabar mereka sudah mulai menggali di gurun di luar Kairo. Mendengar hal itu, Jones pun segera pergi ke Nepal untuk menemui Abner. Singkat cerita, Jones telah mendarat. Ia pun langsung menuju bar milik Marion, anak Abner. Dan kenyataan ia mendapati bahwa Abner telah tewas. Jones pun menawarkan untuk menukar liontin medali kepala tongkat Ra yang diwariskan Abner dengan sejumlah uang. Namun Marion memintanya kembali lagi besok pagi. Setelah Jones pergi, beberapa pria yang merupakan tentara Nazi pun datang dan mencari tongkat Ra.
Mereka pun mulai menyekap. Arnold, pemimpin para pria itu, mengarahkan besi panas pada Marion. Beruntung Jones berhasil melempar besi itu. Perang senjata pun akhirnya memanas. Dengan kerjasama yang baik, Jones dan Marion selamat sebelum api membakar habis seisi bar. Pada keesokan harinya, Jones dan Marion terbang ke Kairo, Mesir. Mereka menemui teman Jones bernama Salah. Salah berkata Nazi bersama Belloc sudah menyewa semua tukang gali di Kairo sejak 3 hari lalu untuk melakukan penggalian yang sangat besar. Jones dan Marion kemudian jalan-jalan ke pasar. Di sana, keduanya kembali diserang hingga mereka terpisah. Marion sempat bersembunyi dalam keranjang, tetapi monyet berisik membuatnya tertangkap dan dimasukkan ke dalam truk. Jones pun menebaki orang-orang yang membawa Marion sehingga truk itu hilang kendali dan meledak. Marion yang masih berada di dalam truk pun ikut tewas. Jones kini menjadi frustasi. Saat Jones sedang minum, ia pun dipanggil oleh seseorang dan orang itu adalah Belloc. Belloc memintanya agar tidak ikut campur dalam pencarian tabut. Jones yang masih emosi dengan kematian Marion berniat menghabisi Belloc. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu rupanya berada di pihak Belloc. Mereka pun menodongkan senjata pada Jones. Beruntung anak-anak di sana datang dan menyelamatkan Jones. Selanjutnya, Jones bersama Salah mendatangi penerjemah untuk membaca tulisan pada liontin medali mendiang Marion yang merupakan kepala tongkat Ra. Ia memperingatkan agar tidak mengganggu tabut perjanjian. Pada bagian belakang medali terdapat tulisan, "Dan ambillah kembali seorang kadam untuk menghormati Tuhan Yahudi yang punya tabut ini." Menurut Jones, anak buah Belloc sudah terlalu lama menggali. Besar kemungkinan mereka menggali lokasi yang salah. Jones dan Salah pun tampak senang. Jones lalu berniat memakan kurma yang disajikan, tetapi Salah melarang. Monyet berisik yang mengikuti Jones telah mati usai menyantap kurma itu. Seseorang ternyata telah mencampurnya dengan racun. Pada keesokan harinya, Jones dan Salah menyamar menjadi penggali. Jones masuk ke sumur jiwa, sementara Salah menunggu di atas. Jones memasang medali di atas tongkat dan menaruhnya tepat di depan cahaya yang masuk. Hingga akhirnya Jones berhasil menemukan lokasi tabut perjanjian di dalam sumur itu. Setelah kembali ke atas, Jones masuk ke sebuah tenda dan mendapati Marion disekap di sana. Rupanya Marion masih hidup. Jones sengaja tidak membebaskan Marion agar terhindar dari kecurigaan. I know where the Ark is, Marion. The Ark's here? Jones pun bersama para buruh yang ia bawa mulai menggali di titik yang diyakini Jones. Benar saja, setelah beberapa saat menggali, mereka pun menemukan batangan batu yang merupakan jalan masuk kuil. Kuil itu dipenuhi ular berbisa. Snakes. Sedangkan di sisi lain, Belloc membebaskan Marion dan memberinya makanan.
Belok juga meminta Marion berganti pakaian lalu mereka mabuk bersama. Sementara itu, Jones tidak punya pilihan lain. Ia memberanikan diri masuk ke kuil. Kemudian membakar semua ular yang ada di sana dan tabut perjanjian pun langsung dibawa ke atas. Akan tetapi karena matahari sudah mulai naik, aksi mereka pun ketahuan oleh Belloq dan pasukan Nazi sebelum Jones keluar dari kuil. Jones pun terkurung di sana bersama dengan Marion yang dilempar oleh Arnold. Offer me! You bastards! I'll get you for this! Belloq menjadi marah karena rupanya ia jatuh cinta pada gadis itu. Tapi tekanan Nazi membuatnya memilih diam. Jones dan Marion berusaha mencari jalan keluar sambil menghalau ular-ular yang terus berdatangan. Jones memanjat patung besar lalu mendorongnya ke dinding. Ia dan Marion pun lolos dari kawanan ular berbisa. Hindi! Look! Look! Kini Jones mulai diam-diam mendekati pesawat yang sedang bersiap membawa tabut. Tapi lagi-lagi aksinya ketahuan. Jones pun dihajar habis-habisan. Marion yang mengamati tidak tinggal diam. Ia memukul pilot pesawat dan secara tidak sengaja membuat pesawat itu bergerak membuka tutup bensin yang ada di landasan. Marion menembaki pasukan yang sedang menargetkan Jones, sementara Jones masih kewalahan menghadapi pria besar yang menghajarnya. Pertarungan ini dimenangkan oleh Jones karena pria itu terbunuh dengan baling-baling pesawat. Jones pun bergegas mengeluarkan Marion yang terjebak di pesawat. Mereka pun berkumpul lagi dengan Salah. Salah mengabarkan pasukan Nazi akan membawa tabut perjanjian menggunakan truk. Jones lalu mengejar truk itu dengan menunggang kuda. Ia pun berhasil membajak truk dan sempat membuat mobil yang ditumpangi Belloq oleng. Jones bersusah payah menghadapi pasukan yang menghalanginya, hingga salah satu tentara menembak lengan Jones dan tentara lain melemparnya keluar mobil. Tapi Jones tidak menyerah begitu saja. Ia pun nekat menyelinap dari bawah mobil yang berjalan dan melakukan pembalasan. Setelah berhasil menyingkirkan semua penghalang, Jones membawa tabut perjanjian ke pelabuhan di mana Salah dan Marion sudah menunggu di depan kapal. Jones dan Marion mengucap salam perpisahan dengan Salah yang sudah banyak membantu mereka. Pada keesokan paginya, Jones mendapati pasukan Nazi sudah mengepung dan menyusup masuk mengambil tabut perjanjian. Kapten kapal berbohong pada Nazi bahwa Jones sudah mati di tangannya karena ia ingin menjual Marion. Tapi Nazi tidak peduli. Mereka tetap membawa Marion agar Jones muncul. Padahal Jones-nya sendiri sudah berada di kapal Nazi. Kapal itu pun menuju sebuah pulau rahasia yang merupakan markas Nazi. Tempat di mana mereka akan melakukan ritual membuka tabut perjanjian. Tauchen! Tauchen das U-Boot! Durchtrittsschwul. Jones kembali menyamar.
Ia lalu menodongkan senjata dari bukit saat tabut perjanjian di bawah. Jones mengancam akan meledakkan tabut itu. Belloc mengingatkan bahwa tabut perjanjian adalah peninggalan sejarah. Jones yang merupakan arkeolog sejati tidak akan sampai hati meledakkan benda tersebut. Jones pun tersadar dan mengurungkan niatnya. Jones dan Marion pun diikat di sebuah tiang, lalu ritual pembukaan tabut dilangsungkan. مش مكان ولو البحر الحين سمخنا. Awalnya Belloc dan pasukan Nazi merasa tertipu karena tabut itu hanya berisi pasir. Namun sesaat kemudian kekacauan terjadi. Roh-roh mulai berkeliaran dan membunuh semua orang yang melihatnya satu persatu dengan cahaya yang membakar. Jones menyuruh Marion tetap menutup mata apapun yang terjadi. Semua orang yang terkena cahaya itu pun tewas, lalu rohnya terhisap ke dalam tabut menyisakan Jones dan juga Marion. Tabut perjanjian kemudian disimpan dalam peti kayu yang ditaruh pada sebuah gudang bersama barang-barang bersejarah lain. Dan film Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark pun selesai. Gimana guys, petualangan Jones kali ini sedikit mengobati rasa nostalgia kalian gak? Silahkan kalian komen di bawah. Buat kalian yang pengen Mimin lanjutin sequel dari Indiana Jones, silakan kalian komen juga di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya, dan hidup ini seperti sepeda. Agar terus tetap seimbang, kau harus terus bergerak. Dadah.